Halo, apa kabar? Kemarin sudah mendengarkan saya bernyanyi ya. Tapi karena saya itu belum punya lagu lagi, dan selama 20 tahun hanya lagu itu yang saya kenal dan saya hafal. Jadi nanti saya akan mencoba untuk mempelajari lagu baru sehingga kalian bisa mendengarkan suara saya yang cukup keren. Oke? Nah, sekarang kita akan mencoba untuk itu arsitek kita namanya Pak Latino dengan Icon Maduro. Turun Pak, cepat Pak. Turun Pak. Turun Pak. Nah itu Icon Maduro, Noli namanya. Tadi dia Icon kita, jantung kita. Salaman. Nah ini memang sengaja kita akan buat satu acara baru namanya status Facebook. Nah status Facebook itu kita akan membacakan status terbaik, baik dari status saya ataupun status yang lainnya. Tadi sesi sebelumnya kita membacakan status dari Anissa Rahma, dia mengutip dari Khalil Gibran, dan saya rasa maknanya sangat dalam sekali. Nah ini ada status saya agak berat, cuman saya rasa ini menjadi sangat penting kalau misalkan kita nanti mencoba untuk memaknai ya. Saya bacakan ya. Ini mengenai sufisme. Sufisme yang saya rasa seharusnya ketika orang itu sudah memulai akhir balik umur 17 tahun sudah harus diperkenalkan. Kalau misalkan di pesantren itu ada namanya kitab Bidayatul Hidayah. Jadi dia mengajarkan bagaimana dasar-dasar sufisme. Oke. Status ini saya buat minggu ini, hari Kamis, minggu yang lalu ya. Katakannya sebagai berikut. Sufi tidak pernah melihat zat, namun selalu memperhatikan esensi. Bukankah Allah adalah esensi? Tidak boleh dibayangkan sebuah zat makhluk. Esensi itu meliputi semua makhluk, tidak terbatas pada album juga. Kejujuran pada seseorang yang berbahasa Rusia adalah sebuah esensi, kebenaran yang harus kita akui sebagai kebaikan. Esensi tidak terbatasi oleh materi. Mereka yang masih melihat sebuah esensi yang terbatasi oleh materi menunjukkan betapa dangkalnya pengertian mereka mengenai hakikat dan esensi hidup itu sendiri. Islam itu esensi yang menjadi ruh jasad dan ruhani kita. Nah, selama diri kita selalu melihat Islam hanya dari penampilan luar dan penamakan zat atau jasmani, sesungguhnya kita tuh masih jauh mengenal hakikat Islam itu sendiri. Bagaimana kita akan mengenal esensi Allah yang maha gaib, sedangkan kita masih dibatasi oleh penglihatan hati yang bertabirkan materi. Maksudnya begini, sekarang kita itu lebih banyak melihat ustadz-ustadz ataupun ulama-ulama di Indonesia ini lebih cenderung untuk mengutamakan dari penampilan. Mereka lupa bahwa di dalam kehidupan sehari-hari sebenarnya yang paling penting itu adalah kemanfaatan kepada masyarakat. Bagaimana tetangga kita hidup baik, bagaimana saudara kita juga hidup baik ya. Artinya kemanfaatan yang dirasakan oleh manusia. Islam sebagai rahmatan lil alamin seharusnya membuat semua makhluk termasuk manusia, hewan dan lain-lain itu merasa terlindungi, merasa terayomi dan merasa mendapatkan hidup yang lebih damai. Itulah esensi. Esensi itu tidak melihat apakah dia orang Islam, apakah dia orang itu Buddha, Hindu, atau apakah itu makhluk, anjing dan lain-lain. Esensi itu adalah meliputi semua hal di bumi ini yang membawa kemanfaatan. Itu adalah esensi. Nah, begitu juga kita dengan masyarakat sekitar kita. Jadi kita sebagai orang Islam di dalam sufisme itu harus memberikan kemanfaatan yang baik bagi semua orang, bagi semua makhluk. Itulah esensi Islam. Jadi esensi Islam seperti ruhnya dari sebuah jasad kita, dari ruh kita, sehingga ketika kita melaksanakan apa yang diajarkan oleh Islam, maka itu akan membawa kedamaian, membawa ketenangan, dan membawa ketentraman bagi siapa saja yang berada di dekat kita. Jadi
Islam itu jangan sekali-kali terpengaruh oleh jasadnya saja. Mau surbannya, mau jubahnya, mau dan lain-lain itu tidak penting. Islam itu, ajaran Islam dalam sufisme yang paling penting itu adalah bagaimana orang itu bahagia. Sedikit ilmu kita, sudah nggak jadi masalah juga. Yang penting bagaimana dengan sedikit ilmu kita implementasi, dia memberikan suatu efek yang baik, efek yang besar kepada kehidupan istiqat kita. Nah, itulah yang namanya esensi. Nah, saya rasa status ini memang cukup dalam, tetapi saya rasa kita juga sudah harus untuk bisa memahami. Apalagi seperti saya umur 40 tahun, Pak Brett juga 40 tahun. Ya, jadi kita juga harus sudah mulai mendalami apakah esensi hidup kita. Gitu teman-teman. Sekarang kan kita lagi rame BBM naik ya. Betul. Nah, dari saya sendiri, saya akan mengakhiri session ini dengan kata salam 2000 jari, salam gigit jari, salam memut jari, salam. Yang penting kita harus tetap bersatu. Yang penting waktu. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.